Ya, ini kami mau buat salah satu menu bestseller di sini lah, Power of Sikpah. Power of Sikpah ini kan karena di sini komplit, jadi kondimennya lebih banyak. Ini seperti yang diracik masnya, ini ada bunga lawang, kapulaga sama cengkeh. Ini juga ada kayu manis dijadikan satu, terus ada jahe, kunyit, temulawak sama kencur. Ini dipotong-potong terus nanti ditumbuk jadi satu. Terus nanti di ending kita kasih jeruk nipis seperti itu. Untuk manfaatnya kami seperti yang tadi itu kami jelaskan, manfaatnya pakai komplit, gak enak badan dan terapi ngopeni awak. Jadi karena kondimennya lengkap, jadi semua manfaat dari jahe, kunyit, temulawak sama kencur itu jadi satu. Ada juga tambahan rempah seperti kapulaga, cengkeh, bunga lawang sama kayu manis. Ini jadi satu, diseduh pakai air panas. Juga kami di sini pakai pemanisnya, pemanis gula singkong, gula rendah kalori. Jadi aman bagi penderita diabetes karena kalorinya rendah. Untuk bisa sampai berapa? Untuk gula singkong 35 mili. 35 mili untuk satu menu, cuma kadar kalori. Oh, 50% lebih rendah Oh dari iya, gula 50% lebih rendah dari gula biasa. Jadi hampir separuh, bahkan bisa lebih dari separuh kalorinya dari gula biasa. Untuk minuman rempah lah istilahnya. Minuman rempah yang cocok untuk bulan puasa, untuk daya tahan tubuh itu sebenarnya empon-empon semua itu cocok untuk menjaga stamina daya tahan tubuh. Kalau ditarik misal seperti menu saya di sini, ini ada yang Power of Sikpah tadi itu. Ya ada jahe, kunyit, temulawak sama kencur, itu sangat cocok untuk menjaga daya tahan tubuh. Di sisi lain juga cocok untuk pencernaan juga. Cocoknya sih lebih ke ketika sahur untuk menjaga stamina tubuh. Entah itu biar supaya tetap kuat ketika puasa, itu ya kalau bisa ya yang hangat. Kalau bisa yang hangat. Diseduh, digeprek, semua diseduh, itu bisa untuk sahur. Untuk buka puasa ini sama tadi sih juga bisa, cuma lebih bisa ke fokus ke kencur. Kencur ini untuk memulihkan daya tahan tubuh lebih cepat, memulihkan stamina tubuh lebih cepat seperti itu. Ini bisa dingin sih, orang-orang kan kalau buka puasa pinginnya dingin kan ya, pengen seger-seger. Kadang kan biasanya loyo kalau minum es. Sebenarnya ya bisa diatasi pakai kencur ger. Kalau di sini kencur sudah diseduh, bisa dikasih es juga pemanis. Ya kalau pemanis di sini sih pakai pemanis gula singkong sih, jadi aman untuk kesehatan begitu. Kalau omset sendiri, kalau dari awal sih biasa, awal kan masih merintis, masih belum bisa dikatakan stabil. Untuk kita di sini udah 6 bulanan ya, masuk 7 bulan. 2 bulan awal masih low lah, juga masih belum ada promosi-promosi, itu kisaran 200 sampai 300 per hari untuk omset. Misal sebulan ya dikali 30, berarti 3 kali 3 9 juta lah, kurang lebih 8 sampai 9 juta. Kalau 2 bulan selanjutnya itu karena sudah dipromosikan, naik omsetnya kisaran 500 per hari, itu berapa, bisa nyampe ke angka 17 juta untuk satu bulan. Untuk bulan selanjutnya masih awal ya, naik turun. Jadi di bulan ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sedikit ada penurunan. Ya salah satu faktornya juga mungkin karena kuliah lagi libur juga, terus ada juga tren pola hidup 2025 yang katanya mau hemat juga, ya entah itu salah satu faktor atau gimana, itu juga ada penurunan. Untuk omset satu bulan itu kisaran 10 juta begitu. Ya semoga saja bisa naik lagi sih ntar lagi harapannya. Ya harapan tadi kan emang salah satunya emang untuk untung ya, cuma ada harapan lain tersendiri, seperti halnya harapan untuk kita semua sadar akan warisan budaya dan tradisi lah istilahnya, sadar akan manfaat-manfaat yang sudah ada di alam kita gitu.
yang ada di tanah air kita. Itu salah satunya. Terus ada juga lagi saya ingin menginspirasi orang-orang bagaimana cara membangun bisnis meskipun low budget lah istilahnya. Bagaimana cara mencari peluang usaha seperti itu. Kalau kayak tadi harapan yang menyadarkan masyarakat sekitar untuk manfaat kekayaan kita, kekayaan herbal itu, saya ada sedikit cerita ya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Salah satu yang mendasari ingin buka kedai juga, kedai Hayati ini, saya ya pribadi karena saya sudah menikah, salah satunya biasanya normalnya sih masyarakat pasti tanya kan, sudah punya anak atau belum? Ya meskipun itu pertanyaan yang agak menuju jurang sebenarnya, kurang enak ditanyakan ya. Itu untuk saya pribadi hampir 2 tahun belum dikaruniai anak. Salah satunya akhirnya istri saya dan saya inisiatif cari bahan herbal. Maksudnya konsumsi selain telang itu saya tadi juga ada resep promil juga di sini, seperti kunyit campur sama serai sama jeruk nipis ditambah madu. Itu bisa untuk promil. Itu alhamdulillah setelah konsumsi itu ya dua-duanya, saya sama istri saya. Kalau istri saya saja ya kan nggak bisa mengambil manfaat yang utuh kan. Jadi dua-duanya konsumsi ya alhamdulillah setelah konsumsi 2 atau 3 bulan itu alhamdulillah sudah bisa dikasih momongan gitu. Hamil lah istilahnya. Itu salah satu cerita inspiratif. Cerita di balik bukanya itu. Juga kebetulan juga ada teman saya juga, teman istri saya. Dikasih juga resep seperti itu. Ya juga sama, nasibnya agak lama. Jadi ya juga alhamdulillah bisa dikasih momongan seperti itu. Itu salah satu ceritanya. Di sisi lain kayak tadi, salah satu keinginan saya juga menyadarkan akan peluang usaha. Ini juga saya sendiri ini usaha kan ya seperti saya bilang tadi itu low budget ya. Low budget juga usaha memaksimalkan. Ada kutipan 10 meter dari rumah kalian itu ada peluang usaha, seperti itu. Salah satunya saya yang mencoba itu kayak bunga telang dan juga serai kan, saya lihat ada kutipan itu, saya dengar terus saya cari itu apa yang peluang usaha ya. Kebetulan oh iya saya konsumsi telang, kenapa gak saya coba peluang usaha ini ya. Alhamdulillah bisa sampai seperti ini. Itu salah satu peluang usaha supaya orang-orang juga sadar. Sebenarnya 10 meter di sisi kita itu bisa jadi peluang usaha. Entah itu kadang ada yang pernah dengar daun pisang sampai ekspor juga. Itu kan sebenarnya kan nggak sampai 10 meter sebenarnya di rumah kita. Yaitu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Juga nggak harus langsung wow meledak, harus modal banyak. Saya sendiri juga ini low budget, bahan seadanya. Terus juga ini barang-barang juga rata-rata ya buat sendiri juga gitu, memanfaatkan barang yang ada seperti itu. Itu sih salah satu harapan saya supaya pikiran kita tentang usaha dan juga kekayaan kita itu tidak terlupakan seperti itu.